Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Rabb, pemilik alam semesta ini, pencipta diri kita, pemberi rizki kepada kita, dan kelak kepadanya kita akan kembali. Dan akhir yang baik itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Dan tidak ada permusuhan kecuali buat orang-orang yang melakukan kezaliman. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk imamnya orang-orang yang bertakwa, untuk penghulunya para utusan Allah, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Dengan izin Allah, siang hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita mengkaji kitab Riyadhis Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kita sampai ke bab bayan kathrati turuqil khair yang belum kita selesaikan, bab tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan, sehingga Allah memberikan peluang kepada setiap hamba sesuai dengan kemampuan dia melakukan kebaikan. Ada banyak pilihan buat dirimu untuk menjadi orang yang bertakwa. Tinggal masalah manusia itu dua. Kesempurnaan manusia itu karena dua hal. Yang pertama, adanya semangat, tekad yang kuat, yang mendorong dia untuk beramal. Kalau ada orang yang memiliki tekad yang kuat tanpa dibantu ilmu yang menjelaskan jalan-jalan kebaikan, terkadang dia mengira yang dia lakukan kebaikan, tapi ternyata hal itu dibenci sama Allah Jalla Jalaluh. Sebaliknya, ada orang yang ilmunya Masya Allah, dalilnya begitu banyak, bahkan pengetahuannya tentang jalan-jalan kebaikan itu di luar kepala dia. Nggak seperti kita yang sekarang kita baca. Ada orang yang seperti itu, tapi sayang dia tidak memiliki tekad yang kuat untuk mengamalkan. Maka seorang mukmin berdoa memohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka tsabata fil amr wal azimata 'ala rusyd. Ya Allah, kami mohon kepadamu ketetapan, keteguhan dalam urusan ini. Wal azimat al rusyd, dan minta semangat di atas petunjuk. Bukan modal semangat tapi nggak ada ilmu. Baik, kita masuk ke hadis nomor 131. Silakan dibaca. Bismillah. Hadis nomor 131. Al-Khamisa Asyara anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu'i ala makarih wa kathratu khuta ilal masajidi wa intidharu salati ba'da salah fazalikumur ribat. Rawahul Muslim. Bismillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia bercerita, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bertanya, maukah kalian aku tunjukkan kepada apa yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa dan meninggikan derajat hambanya? Para sahabat lantas menjawab, mau wahai Rasulullah. Beliau pun bersabda, yaitu menyempurnakan wudhu meskipun berada pada saat-saat yang tidak disukai, menyulitkan diri sendiri, banyak melangkah ke masjid, dan menunggu sholat berikutnya setelah sholat. Maka pahala mengerjakan hal-hal itu ibarat ribat
menjaga perbatasan dari serangan musuh. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fiik. Di sini Rasulullah SAW sebelum memberitahu para sahabatnya, beliau bertanya, maukah kalian? Tentunya para sahabat maulah. Nggak perlu diragukan. Karena Allah telah menyebutkan para sahabat sebagai as-sabiqun. Mereka orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi Rasulullah SAW ingin mereka konsentrasi. Ingin mengambil perhatian mereka yang mungkin sebelumnya mereka sedang berbincang. Satu sama lain mungkin sedang ngobrol. Maka Nabi SAW mengatakan kepada mereka, Ala adullukum ala ma yamhullah bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Beliau mengatakan alaihissalatu, maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian yang dengannya Allah akan hapuskan dosa-dosa kalian. Yang dengannya Allah akan angkat derajat kalian. Apa jawaban sahabat? Qalu bala. Akhirnya mereka jadi konsentrasi untuk mendengarkan apa yang hendak disampaikan oleh Rasulullah SAW. Lalu beliau menjelaskan ada 3 perkara. Yang pertama adalah isbaghul wudu' alal makari. Menyempurnakan wudhu meskipun berada pada saat-saat yang tidak disukai. Ingat, surga itu diliputi dengan semua perkara yang tidak disukai oleh jiwa. Itu termasuk yang menghapuskan dosa kita. Bangun tidur subuh, dingin hawanya, musim hujan. Terkadang berat kita mau berwudhu, yang penting basah kadang-kala. Tapi tidak sempurna wudhunya. Padahal itu tuh amalan itu. Kalau engkau menyempurnakan wudhu dalam kondisi yang nyaman, kepanasan, kemudian ada air yang segar, lalu engkau sempurnakan wudhumu pada waktu itu biasa. Bahkan orang cuci tangannya bukan hanya cuci tangannya, dia cuci badannya semua. Karena memang sedang kepanasan. Maka di sini subhanallah, yang perlu difahami. Al-ajru biqadril masyaqqah. Pahala kata Nabi SAW itu sesuai dengan kesulitan yang diterima oleh seseorang. Sehingga ketika antum berwudu dalam posisi atau kondisi dingin, airnya juga dingin, maka ada nilai lebih. Allah hapuskan dosa-dosa antum. Allah angkat derajat antum. Itu yang pertama. Wa kathratul khuta ilal masajid. Banyak melangkah ke masjid. Kita banyak melangkah kemana? Coba dilihat. Kalau dihitung langkah kita nih, lebih banyak kemana? Lebih banyak ke tempat kerja kita. Lebih banyak ke pasar. Lebih banyak rekreasi kadang-kala. Tapi untuk yang urusan ke rumah Allah, sebagian orang hanya 1 Jumat sekali ke rumah Allah. Kita bisa melihat, ada yang sebagian na'udzubillah, hari Jumat juga nggak berangkat ke masjid. Maka yang ingin dihapuskan dosa-dosanya, diangkat derajatnya, perlu capek, perlu lelah. Kita bisa melihat orang yang ingin naik pangkatnya di tempat kerja dia. Kadang-kala dia harus training, berangkat training. Harus kuliah lagi dia. Duduk di bangku lagi dia. Demi mendapatkan derajat yang lebih tinggi. Maka di sini Allah berikan, perbanyak langkahmu ke rumah Allah Jalla Jalaluh. Hitung tuh. Berapa kali engkau melangkah ke rumah Allah Jalla Jalaluh. Yang ketiga, menunggu sholat, selesai sholat. Wantidharus sholat ba'da sholat. Jadi selesai sholat asar, nunggu maghrib. Selesai sholat maghrib, menunggu isya. Itu mungkin yang bisa kita lakukan. Tuh amalan ini disebut fadzalikumur ribat.
Hal-hal itu ibarat ribat. Ribat itu menjaga perbatasan dari serangan musuh. Artinya kalau seorang hamba ada yang berpikir jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah, na'am, latih dirimu dengan ini. Latih dirimu. Mampu nggak engkau sekarang nunggu sholat, duduk di masjid ba'dal asar sampai maghrib, dari maghrib sampai isya? Mampukah engkau melakukan itu? Dan kita bisa melihat orang yang iktikaf di rumah Allah melakukan itu. Kerjanya memang nunggu waktu sholat. 24 jam dia nunggu waktu sholat. Itu riba. Kalau yang seperti ini engkau nggak mampu, bagaimana engkau akan menjaga di perbatasan tatkala diserang oleh musuh-musuh negeri kita? Menyempurnakan wudhu, banyak jalan ke masjid. Kalau engkau memang sungguh-sungguh ingin berjuang di jalan Allah Jalla Jalaluhu. Barakallahu fikum. Baik, masuk ke hadis yang selanjutnya. As-sadisa asyara an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shallal bardaini dakhalal jannah, muttafaqun alaih. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu ia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat pada 2 waktu dingin, maka ia akan masuk surga. Muttafaqun alaih. Barakallahu fiik. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal bardaini dakhal jannah. Barang siapa yang sholat pada 2 waktu dingin, maka ia akan masuk surga. Kapan 2 waktu dingin ini? Yang pertama sholat subuh, yang kedua sholat asar. 2 sholat apabila dijaga oleh seorang hamba. Ya, kita diperintahkan untuk menjaga semua sholat. Tapi beberapa amalan lebih mulia dari amalan yang lainnya. Sholat yang 5 waktu itu rukun Islam semuanya. Tapi sholat asar dan sholat subuh memiliki kelebihan tersendiri. Man sholal ghadata fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh, dia berada di jaminan Allah Jalla Jalaluhu. Man sholal bardain, yang sholat 2 waktu dingin. Subuh di waktu dingin. Di malam hari puncaknya di waktu subuh kita lihat. Kemudian ketika siang hari sholat asar. Yang udah mulai matahari menuju ke arah barat. Maka yang menjaga 2 sholat ini akan masuk surga. Di antara keutamaan lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha faf'alu. Jadi pernah Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Kalian kelak akan melihat Rabb kalian, akan melihat Allah Jalla Jalaluhu sebagaimana kalian bisa melihat rembulan. Kalian akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Terus gimana caranya supaya bisa melihat Allah, masuk surga? Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, kalau kalian bisa, jangan sampai kalian ketinggalan salat qabla tulu'i syams, sebelum terbitnya matahari, dan sholat sebelum terbitnya matahari, maka lakukan itu. Jadi masuk surganya khusus. Akan melihat Allah Jalla Jalaluhu. Subhanallah. Nabi SAW berdoa. Mengatakan, wa as'aluka ladzatan nazari ila wajhik. Wasyauqa ila liqa'ik, ya Allah. Aku memohon kepadamu kelezatan memandangmu dan kerinduan untuk berjumpa dengan Engkau. Yang ingin jamaah,
Siapa yang tidak ingin berjumpa dengan Allah yang menciptakan jari-jari kita sehingga dia bisa bergerak? Siapa yang tidak ingin melihat Allah yang menjaga kita tatkala kita di perut ibunda kita? Yang memberi kita kedua bola mata sehingga kita bisa melihat. Memberikan lisan sehingga kita bisa berbicara. Memberikan kaki sehingga kita bisa berjalan. Memberikan hati sehingga kita bisa berpikir dan merasa. Yang ingin, jaga tuh dua salat. Allah berfirman, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat yang diwajibkan atas kalian. Dan salat pertengahan. Salat pertengahan adalah salat asar. Ketika orang sibuk kerja atau tidur siang, lelah, capek. Sepanjang hari dia bekerja dari jam 8 sampai jam 3, dari jam 7 sampai jam 3. Sore hari masih ada kewajiban untuk sholat, kau jaga tuh. Niscaya Allah Jalla Jalaluh akan memberikan kesempatan kepadamu untuk memandang wajah Allah. Barakallahu fiik. Baik, kita masuk ke hadis yang selanjutnya. Hadis nomor 133. As-sabi'a asyara. Anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Darinya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang hamba sedang sakit atau melakukan perjalanan sebagai musafir, maka akan dicatatkan baginya amal perbuatan seperti yang biasa dikerjakannya pada hari dia tidak bepergian dan pada saat dia dalam kondisi sehat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Allahu Akbar jemaah. Nih, sebuah kesempurnaan Islam dan keagungan agama Allah. Ini agama yang sesuai dengan fitrah. Agama yang logika manusia akan menerimanya dengan mudah. Kita melihat di dunia ini ada orang sehat, orang sakit. Bagaimana dengan orang sakit ya Allah yang dia nggak bisa sholat berjamaah ke masjid? Bagaimana dengan fulan yang sakit yang tidak bisa berpuasa? Bagaimana kondisi dia? Berarti yang sehat pahalanya lebih banyak. Karena dia bisa melangkahkan kakinya ke rumah Allah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza maridal abdu aw safar. Apabila seorang hamba sedang sakit atau sedang melakukan perjalanan, maka akan dicatat baginya amal perbuatan seperti yang biasa dikerjakannya pada saat dia tidak bepergian, pada saat dia dalam kondisi sehat, nggak sakit. Contohnya, kalau antum biasa puasa sunnah, Senin Kemis puasa, tengah bulan puasa, akhirnya antum sakit, divonis dokter sakit harus istirahat, nggak boleh puasa. Antum jangan khawatir, jangan memaksakan diri untuk puasa. Karena sejatinya pahala puasa antum itu dicatat. Ada terhitung antum sedang berpuasa hari itu. Yang biasa sholat berjamaah ke masjid. Sebulan gak ke masjid karena sakit. Selama sebulan dia sholat di rumahnya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Selama sebulan pula ditulis pahala 27 untuk setiap sholat yang dia lakukan. Allah tulis seperti itu. Yang musafir sama. Orang yang musafir capek, lelah. Subhanallah, dia biasa qabliyah ba'diyah. Dia biasa sholat duha. Dia duduk di kereta, dia duduk di pesawat. Atau dia naik bus, kelelahan, capek. Biasanya dia zikir pagi dan petang.
Biasanya dia baca surat Al-Kahf pada hari Jumat. Ada banyak kebiasaan-kebiasaan dalam ketaatan yang dia lakukan. Ketika dia musafir, dia tidak bisa melakukan itu, tapi pahalanya tetap seperti itu. Terus apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah memperbanyak amal soleh di kala sehat. Perbanyak amal soleh di kala sehat. Ini kesempatan buat kita. Oleh karena itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara tentang ightanim khamsan qabla khamsin, engkau manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara yang lainnya datang. Salah satunya apa? Sehatak qabla maradik, masa sehatmu sebelum kau sakit. Ini yang muda-muda, yang punya energi lebih daripada yang sudah sepuh. Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tua, kemudian kau tidak bisa berbuat apa-apa. Udah lemah, tulangnya udah rapuh, nggak bisa ke masjid lagi. Tapi karena waktu muda, waktu sehat dia biasa ke masjid, ketika sepuh dia sakit tidak ke masjid, malaikat tetap mencatat hari ini fulan ke masjid. Fulan nggak ada di masjid, nah akan ditulis tetap seperti apa yang dia kerjakan tatkala dia sehat dan tidak dalam kondisi musafir. Maka jamaah, apa yang kita tunggu? Apa yang kita nanti? Masih menanti, nanti aku akan beramal. Biasanya engkau baru akan sadar kalau sakit. Dan ketika itu kau gak akan ditulis amalanmu ketika engkau sehat. Karena kalau sehat engkau melakukan kemaksiatan. Penyakit itu membuat dosa-dosamu berkurang. Dan menghapuskan dosa-dosamu. Barakallahu fikum. Baik, masuk ke hadis yang selanjutnya. As-samina asyara an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullun ma'rufin shadaqatun. Riwayat Bukhari. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, setiap kebaikan adalah sedekah. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Riwayat milik Muslim bersumber dari Huzaifah. Fikum, ini hadis diriwayatkan dari 2 sahabat. Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir, Imam Muslim meriwayatkan dari Hudzaifah bin Al-Yaman. Apa kata Nabi SAW? Kullu ma'rufin sadaqah. Semua amal kebajikan itu sedekah. Semuanya. Jadi jangan berkecil hati. Tatkala tidak bisa bersedekah harta, tatkala tidak bisa berbagi kelebihan dunia, maka ternyata kebaikan itu bukan hanya harta yang bisa disedekahkan. Semua amal kebajikan ada nilai sedekahnya. Bertasbih, bertahmid, amar ma'ruf nahi mungkar, semua ada nilai sedekah. Maka jamaah, kalau bicara apakah yang disebut al-ma'ruf? Al-ma'ruf adalah perbuatan yang arif. Kalau sekarang bahasanya kearifan lokal. Jadi perbuatan yang arif menurut pandangan agama. Qala Allah, qala Rasul. Ma'ruf juga sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan agama. Jadi semua amal kebajikan. Ini menunjukkan bahwasanya apa saja yang kau perbuat, di situ ada unsur kebaikan, kau akan dapat pahala sedekah. Sampai kalau kita berjumpa dengan saudara kita dengan senyum. Dengan wajah yang berseri-seri. Atau kita membesuk orang yang sakit. Masukkan kebaikan dalam diri orang sakit. Kebahagiaan. Ini sakitnya parah. Kita datang ke sana. Masya Allah. Afiah insya Allah sembuh. Insya Allah. Insya Allah sehat. Padahal tahu katanya dokter mau mati itu orang. Tapi kita sampaikan itu dengan harapan doa. Karena ucapan-ucapan yang positif ini jamaah. Membuat orang jadi semangat. Dan memasukkan kegembiraan di hati saudara kita, itu salah satu perbuatan ma'ruf. Dan membuat dia insya Allah cepat sembuhnya. Kita punya teman yang sakit tidak terlalu parah, lalu kita katakan kepada dia, oh nggak apa-apa, sehat insya Allah. Makanya anak kecil, kalau jatuh,
Sebagian orang tua mengatakan biarin. Jangan ribut semuanya. Ketika dia bangun, dia mau nangis ya. Dilihat kakinya luka. Kata ayahnya, oh alhamdulillah gak apa-apa insyaAllah. Labas tahur insyaAllah. Itu anak gak jadi nangis. Gak jadi nangis. Dia merasa insyaAllah sembuh. Padahal udah keluar darah dari kakinya. Begitu pula tatkala kita membusuk orang yang sakit. Berbagilah kegembiraan sama tuh orang. Katakan gak apa-apa insyaAllah. Sehingga paling tidak ada permulaan motivasi untuk sembuh. Maka semua amal kebajikan sedekah. Jangan pelit. Bukan cuma harta sedekah tersebut. Jadi Islam ini Masya Allah jemaah mengajarkan kepada kita banyak hal untuk kebaikan kita di dunia wa fil akhirah. Nah, dilanjutkan. التاسع عشر عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يقرص غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة رواه المسلم وفي رواية له فلا يقرص المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دبة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة وفي رواية له لا يقرص مسلم غرسا ولا يزرع زوعا فيأكل منه إنسان ولا دبة ولا شيء إلا كانت له صدقة ورواه جميعا من رواية أنس رضي الله عنه. Darinya Jabir radhiyallahu anhu ia bertutur Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim menanam tanaman melainkan apa-apa yang dimakan darinya sebagai sedekah baginya, dan apa-apa yang dicuri darinya pun menjadi sedekah baginya, dan tidaklah kepunyaannya dikurangi oleh seseorang melainkan hal itu menjadi sedekah baginya. Riwayat Muslim. Dalam riwayat lainnya dalam Muslim disebutkan, tidaklah seorang muslim menanam tanaman lantas tanaman itu dimakan oleh manusia, binatang maupun burung, melainkan ia menjadi sedekah bagi dirinya sampai hari kiamat. Dalam riwayat miliknya juga Imam Muslim disebutkan, tidaklah seorang muslim menanam pepohonan, tidak juga menanam tumbuh-tumbuhan, kemudian hasil tanamannya itu dimakan orang, binatang atau makhluk yang lain, melainkan ia menjadi sedekah baginya. Dan keduanya Al-Bukhari dan Muslim sama-sama meriwayatkan hadis ini dari jalur periwayatan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah, kalau kita lihat ya, amal kebajikan ini banyak sekali. Dalam hadis ini disebutkan tentang keutamaan menanam, bercocok tanam. Kita tahu bercocok tanam ini manfaatnya dunia akhirat. Jadi usahakan kita yang punya lahan, mau besar mau dikit, tanami dengan hal yang bermanfaat. Sekarang Masya Allah teknologi manusia menemukan teknologi menanam hidroponik, katanya seperti itu. Nggak harus punya tanah, nggak harus punya lahan. Bisa di polybag, bisa di pot-pot. Subhanallah. Dapat pahala dunia dan akhirat. Kalau petani berhenti nanam, tutup negara ini jemaah. Pasar kalau nggak ada, Allah, anak hampir tiap hari ya ke rumah orang tua itu, pulang dari sana melihat kuli-kuli angkut ngangkat bawang, ya, ngangkat tomat, ngangkat jazar itu wortel, ngangkat macam-macam. Anak ngomong subhanallah. Ini kota Jember ini disuplai dari tempat-tempat yang jauh. Dari siapa? Dari petani. Wallahi petani itu menjadi sumber
kehidupan di mana kita tidak akan bisa makan kalau berhenti suplai beras, berhenti suplai tempe, yang semuanya dari tanaman. Maka hadis ini menjelaskan keutamaan menanam, bercocok tanam untuk urusan dunia, menghasilkan petani, bisa dimakan orang, dan untuk urusan akhirat dapat pahala. Dimakan apa saja tuh tanaman, nggak akan berkurang keuntunganmu. Nih, Ustaz, anak seharusnya 1 ton, Ustaz. Gara-gara dimakan burung, Ustaz, jadi 1/2 ton. Jadi burung pipit itu, Ustaz, makan beras anak 1/2 ton. Bayangkan. Alhamdulillah, antum dapat pahala 1/2 ton. Rasulullah SAW mengatakan tidaklah seorang muslim, inilah muslim jemaah, yang menanam pohon, kemudian dimakan buahnya, melainkan dia dapat pahala sedekah. Dicuri dapat pahala sedekah. Kemudian dikurangilah oleh orang, melainkan dia mendapatkan pahala sedekah. Walaupun dia nggak niat, Ustadz, walaupun nggak niat. Siapa yang niat umpamanya? Harus niat. Niat anak kebun ini mudah-mudahan ada yang mencuri. Nggak ada yang niat. Tapi tahu-tahu dilihat, aduh, buah duriannya sudah habis. Mau panen pepaya dilihat kemarin, oh ini pepaya besok aku panen. Kesana dilihat, sudah tinggal separuh karena dimakan oleh codot. Kadang-kala sampai sana dilihat sudah jatuh. Akhirnya rusak, nggak bisa dimakan. Antum dapat pahala. Makanya seorang yang memiliki kebun, kemudian kebunnya itu ditanamin oleh dia. Karena kita masih melihat orang-orang punya lahan kosong, isinya ilalang aja, nggak ada yang bisa diambil di sana manfaat. Bahkan orang yang ngerumput ke sana digigit ular di kebun antum, gara-gara kebunnya nggak dirawat. Maka berusahalah kita seorang muslim untuk memanfaatkan. Walaupun antum nggak perlu. Ustadz, anak ini alhamdulillah bisa beli buah. Ada apa nanam buah mangga? Antum tanam buah mangga. Buat siapa? Buat siapa yang mau? Antum nggak mau kan? Sudah tulisin yang mau ngambil fadhol. Itu diniatkan. Tapi antum nggak niat, tahu-tahu ada burung makan. Allahu Akbar. Gimana kalau yang makan ulat? Nah, ulat makan dapat pahala tuh. Kadang-kadang kita nanam ya sesuatu, tahu-tahu ada hama wereng. Dimakan tuh. Yang namanya kebun kita hama wereng. Atau datang belalang. Pokoknya disebutkan di sini wala yarza'uhu ahadun. Apa saja yang ngurangin hasil dari kebun antum, melainkan antum dapat pahala. Manusia yang makan, binatang yang makan, burung yang makan, apa saja. Ini hukum sampai hari kiamat. Antum akan dapat pahala. Sehingga seorang muslim sekali lagi berusaha memanfaatkan lahan yang ada. Mau di rumah pribadi, mau rumah dikontrakan, apa saja yang kita bisa tanam, kita tanam. Kemudian jamaah, Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala menceritakan ketika mensyarah hadis ini. Beliau mengatakan, apakah harus niat? Atau nggak perlu niat? Artinya kalau ada orang mencuri, sudah anda niatkan sedekah. Atau nggak perlu kita niat, kita tetap dapat pahala sedekah. Beliau mengatakan, wa fihi dalilun ala kathrati turuqil khair. Dalam hadis yang baru saja kita baca, merupakan dalil atas banyaknya jalan-jalan kebaikan. Wa anna man tafa'a bihin nasu minal khair, fa inna li sahibihi ajran wa lahu fihil khair.
Apa saja yang dimanfaatkan oleh manusia, bukan hanya manusia ya, binatang pun dari kebaikan, maka buat pemiliknya ada pahala dan bagi dia kebaikan juga. Sawa'an nawa aulam yanwi. Syekh menjelaskan. Baik dia meniatkan itu atau tidak meniatkan. Tidak meniatkan untuk burung. Bahkan tadi Anda sampaikan, dia ingin panen besok pagi. Itu buah dia ingin ambil besok pagi. Tahu-tahu paginya tinggal separuh. Berangkat subuh ke masjid, dia punya pohon mangga di depan rumahnya. Dia nggak pernah niatkan untuk codot, untuk kelelawar. Subuh ke masjid dilihat, aduh buah mangga tinggal separuh. Itu biasanya buah yang enak yang dimakan oleh codot. Dia nggak niat. Bahkan ya Allah ya, keduluan codot kita nih. Antum dapat pahala, dimakan codot dapat pahala. Niat atau tidak niat. Ini seperti firman Allah di surat An-Nisa ayat 114, la khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan dalam banyak bisik-bisikan mereka illa man amara bisadaqatin au ma'rufin, kecuali orang yang menyuruh sedekah, yang menyuruh ma'ruf au islahim bainan nas, atau memperbaiki antara dua orang yang bertikai. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, barang siapa yang melakukan itu karena berharap keridhaan Allah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, maka kami akan memberikan pahala yang besar buat orang itu. Enggak niat dapat pahala, tapi kalau niat mencari keridhaan Allah dapat pahala yang besar sekali. Maka niatkan. Antum pagi berangkat ke masjid lihat buah mangga jatuh, ya Allah, mudah-mudahanlah yang dimakan oleh codot. Kalau dia dapat, ya udahlah, ana niatkan buat dia umpama. Artinya ada orang yang ketika panen buah, nggak semuanya diambil. Atau kita lihat ada orang yang punya pohon kelengkeng. Biasanya pohon kelengkeng itu dikurung sama jaring. Dia ambil, dia makan beberapa. Kemudian sebagian dia buka jaringnya. Udah, sisanya ini buat burung. Dia tidak ambil semuanya. Dapat pahala, Allah akan kasih pahala yang lebih besar buat dia. Jadi kalau dia nggak niat dia dapat pahala, tapi kalau dia niatkan maka ada pahala plus pahala, yaitu pahala yang besar. Subhanallah, Allah itu maha mulia sekali, jangan berbagi pahala buat hamba-hambanya. Barakallahu fikum. Nah, dilanjutkan. Hadis nomor 136, Al-Ishqun. Anfu Nggak terdengar Mustafa. arada banu salimata ayyang Khalas. taqilu qurbal masjidi fabalagha zalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum innahu qad balaghani annahum turiduna an taqilu qurbal masjid. Faqalu na'am ya Rasulullah, qad aradna zalika. Faqala bani salimata diyarakum tuktab asarukum diyarakum tuktab asarukum Atharukum. wa fi riwayatin inna bi kulli khatwatin darajah. Darinya Jabir radhiyallahu anhu, ia bercerita, orang-orang Bani Salimah ingin pindah rumah agar berada dekat dengan masjid. Lalu hal itu didengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau pun bertanya, aku mendengar kalian ingin pindah ke tempat yang dekat dengan masjid. Mereka menjawab, benar wahai Rasulullah, kami memang ingin melakukannya. Lantas beliau bersabda, wahai Bani Salimah, tetaplah di tempat tinggal kalian yang sekarang, karena jejak-jejak langkah kalian akan dicatat. Tetaplah di tempat tinggal kalian yang sekarang, karena jejak-jejak langkah kaki kalian akan dicatat. Hadis riwayat Muslim.
Dalam riwayat yang lain disebutkan, sesungguhnya setiap langkah kaki akan mengangkat kedudukan kalian sebanyak 1 derajat. Barakallahu fiik. Subhanallah jamaah. Kita lihat nih di hadis 136. Adabnya Rasulullah SAW. Ini kita ketika dapat informasi, jangan serta-merta kita ikut menyebarkannya. Ini penting. Pagi di masa broadcastan ya. Kita dapat broadcast, kita langsung broadcast lagi. Rasulullah SAW dapat berita Bani Salimah mau pindah. Apakah beliau langsung mengatakan, kalian jangan pindah? Tidak. Nabi SAW mengatakan, innahu qad balagani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid. Ada berita yang sampai kepadaku, katanya kalian mau pindah dekat masjid nih. Seperti itu. Nabi bertanya, Bani Salimah ini rumahnya di dekat Masjid Quba sana. Cukup jauh dari Masjid Nabawi. Kalau jalan kaki. Dia ingin pindah. Satu kampung itu mau pindah di dekat Masjid Nabawi. Supaya apa? Tentunya kita selalu berpikir enak kalau rumah dekat masjid. Enak kalau rumah dekat ustadz. Di Masjid Nabawi tentunya akan banyak kajian-kajian yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan semangat orang-orang Bani Salimah untuk belajar dan untuk mendekat ke masjid. Tapi ternyata ama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nggak boleh. Bahkan beliau mengatakan, Bani Salimah diyarakum. Bani Salimah tetap kalian di rumah kalian. Akan dicatat tuh langkah-langkah kalian. Tetap kalian di rumah kalian. Ini ada fadilah yang besar buat orang yang rumahnya jauh dari masjid. Jadi kalau ada yang rumahnya jauh dari masjid, ini kesempatan untuk mendapatkan pahala yang besar. Karena langkah-langkah dia akan semakin banyak daripada orang yang bertetanggaan dengan masjid. Dan ini juga pelajaran buat yang rumahnya jauh dari masjid, jangan malas ke masjid. Oh Ustaz, masjidnya jauh. Naam. Langkah antum akan dicatat. Sehingga seorang muslim ketika tahu dengan keutamaan sholat berjamaah ke masjid, maka dia akan terus berusaha walaupun masjid jauh dari rumahnya. Dan akhirnya Bani Salimah nggak jadi pindah. Ada apa pindah? Udah ditulis langkah kita. Awalnya kan mereka berpikir, ya Allah jauh masjid, capek kalau berangkat ke masjid. Tapi dengan cara atau dengan adanya imbalan dengan setiap langkah, bahkan dikatakan inna bikulli khutwatin daraja, dengan setiap langkah derajatmu diangkat. Maka Bani Salimah sudah nggak perlu dekat masjid sekarang. Bahkan kita menjadi orang yang paling banyak pahalanya kalau mereka paling jauh. Kemudian di hadis yang selanjutnya, sebentar lagi akan kita baca. Ternyata ada perbedaan pahala yang jalan kaki dengan yang naik kendaraan. Maka usahakan kita kalau ke masjid, jalan kaki. Agak jauh ya diusahakan. Jangan sampai semuanya naik kendaraan. Kalau panas, oke naik kendaraan. Kalau gerimis, oke naik kendaraan. Kalau jalannya becek, oke naik kendaraan. Tapi kalau Masya Allah, hawanya bagus, jalannya enak, naik kendaraan. Nah, kita baca nih hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Silahkan. Hadis nomor 137. Al-Hadi wal Ishruna an Abil Munziri Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada minal masjidi minhu wa kana la tuhti'uhu shalah faqila lahu aw faqultu lahu law ishtaraita himaran tarkabuhu fi dhalma'i wa fi ramda'i faqala ma yasurruni anna manzili ila janbil masjid inni uridu an yuktabali mamsyaya ilal masjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad jama'allahu laka dzalika kullah rawahu Muslim
Wa fi riwayatin innalaka mahtasabta. Dari Abdul Munzir Ubay Abul Munzir. Dari Abdul Munzir Ubay al-Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Ia menceritakan terdapat seseorang yang sepengetahuanku tidak ada orang yang berumah lebih jauh dari masjid daripada rumahnya. Lalu dia tidak pernah absen dalam salat berjamaah di masjid. Kemudian dikatakan kepadanya, atau aku berkata kepadanya, andaikan kamu membeli seekor keledai yang bisa kamu naiki sewaktu gelap menyelimutimu dan sewaktu terik matahari menyengatmu. Namun orang itu menjawab, aku tidak suka apabila rumahku berada dekat masjid. Sesungguhnya aku ingin supaya langkah perjalananku ke masjid juga kepulanganku ke tempat keluargaku dicatat sebagai amal kebaikan. Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mencatat semua kebaikan itu bagimu. Dalam riwayat yang disebutkan sesungguhnya bagi apa yang kamu niatkan. Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Nih, bagi yang suka naik kendaraan, yang pakai motor, naik keledai aja nih orang nggak mau. Kamu kalau bisa beli keledai, supaya kalau siang hari kan panas, jadi nggak terlalu capek kamu. Kalau malam hari gelap ya, jadi kamu lebih cepat sampai masjid, sampai rumah juga lebih cepat. Apa kata orang ini? Orang ini tidak berbicara tentang keledai, tapi dia berbicara tentang sesuatu yang lebih dari itu. Aku nih nggak kepingin rumahku dekat masjid. Artinya kalau dia nggak mau perjalanan dia jadi lebih cepat dengan naik kendaraan. Maka dia ingin melangkah dengan kakinya. Sehingga dia mengatakan, inni uridu, aku ingin. Ayyuktaba limam syaya ilal masjid. Jalan kakiku ini ditulis ke masjid. Waktu pulang juga ditulis sebagai amal kebajikan. Lalu Nabi SAW mengatakan, jadi perbincangan antara Ubay bin Ka'ab dengan orang ini seakan-akan didengar oleh Nabi SAW secara langsung atau beliau mendapatkan informasi. Tapi yang jelas Nabi mengatakan kepada orang ini alaihi salatu wassalam, qad jama'allahu laka dzalika kullah. Tuh, udah dicatat semua yang kau inginkan. Dalam riwayat lain disebutkan innalaka mahtasabta, bagimu apa yang kau niatkan. Jadi dalam riwayat lain jamaah, ini sebuah anjuran buat kita untuk senantiasa meniatkan amal kebajikan. Apa saja yang kau niatkan kebajikan. Jadi ketika kita melihat batu di pinggir jalan, antum pindah itu batu, niatkan. Niatkan semoga tidak mengganggu orang Islam. Jangan niatnya ria. Jangan niatnya ingin dipuji orang. Ingin disanjung orang. Engkau akan mendapatkan apa yang kau niatkan. Innamal a'malu bin niat. Kembali kepada hadis tadi. Dan Rasulullah SAW mendapati sahabat ini punya niat agar langkahnya dicatat. Lalu apa kata Nabi SAW? Innalaka mahtasabta. Bagimu apa yang kau niatkan. Maka niatlah. Atau niatkanlah semuanya untuk Allah Jalla Jalaluhu. Sampai makan pun, orang makan. Kalau niatnya ingin badannya sehat, supaya bisa bangun malam, dapat pahala. Orang tidur siang dia. Tidur karena lelah, capek. Tapi ada orang yang tidur, punya niat. Dia merebahkan tubuhnya, dia niat, ya Allah, dalam hatinya mengatakan, aku kepingin tidur ya Allah sebentar aja, supaya nanti sholat asar aku bisa lebih semangat dan lebih khusyuk. Daripada tidur dalam kondisi ngantuk. Atau sholat dalam kondisi ngantuk. Dapat tuh pahala. Maka apapun yang kita niatkan. Kalau itu untuk Allah Jalla Jalaluhu, antum akan dapat pahala darinya. Barakallahu fiik. Nah, silahkan dilanjutkan.
Hadis nomor 138 As-Tsani wal Ishrun an Abi Muhammadin Abdillah bin Amr bin al-Asi radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'una khoslatan a'laha manihatul anzi ma min amilin ya'malu bi khoslatin minha raja'a sawa biha wa tasdiqa maw'udiha illa adkhalahu Allahu bihal jannah rawahul al-Bukhari. Dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin al-Ash radhiyallahu anhuma bahwa ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 40 perbuatan amal kebaikan yang paling tinggi, yang utama adalah meminjamkan seekor kambing betina untuk diperah susunya. Tidak seseorang mengerjakan salah satu dari perbuatan tersebut disebabkan mengharap pahalanya dan membenarkan janji Allah atasnya, melainkan dengannya perbuatan itu Allah memasukkannya ke surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Barakallahu fikum. Subhanallah. Kita lihat nih. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan ada 40 amal kebajikan. Macam-macam nih amal kebajikan. Tinggal engkau pilih. Yang paling tinggi manihatu anz. Allahu Akbar. Yaitu meminjamkan kambing betina untuk diperah susunya. Dan para sahabat Nabi subhanallah memberikan kepada Nabi SAW kadang-kadang mereka punya kambing susunya banyak, dikasihkan ke Nabi SAW untuk diperah susunya. Ambil manfaatnya. Kita yang kasih makan, antum yang perah susunya, antum ambil. Ini tentunya amalan yang indah sekali. Bahkan dalam hadis ini disebutkan a'laha, dari 40 amal kebajikan itu yang paling tinggi adalah memberikan atau meminjamkan seekor kambing untuk diperah susunya. Subhanallah jemaah. Ini berkurang. Artinya susu seharusnya kita minum, kita jadi nggak minum. Jadi kalau bicara meminjamkan, bab meminjamkan ini jemaah, termasuk bab amal kebajikan yang sangat bisa kita lakukan tanpa mengurangi harta kita. Tapi kebanyakan orang lupa. Sehingga Allah ketika menceritakan fawailul lil musallin, celaka buat orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Ini orang salat tapi riya, salat tapi nggak peduli dengan rukun dan syaratnya, dengan waktunya. Dan orang ini juga nggak suka meminjamkan kepada orang barang. Padahal barang itu nggak akan berkurang nilainya ketika dipinjamkan. Ada teman pinjam sendok, pinjam timba, pinjam selang, pinjam panci. Tapi panci kalau dipakai apa berkurang? Enggak. Makanya seorang muslim berusaha. Dari antara 40 ini apa saja amal kebajikan. Cuma yang paling tinggi Nabi SAW menyebutkan. Yang paling tinggi adalah meminjamkan seekor kambing betina supaya diperah susunya. Subhanallah jamaah. Maka di masalah lain jamaah, Rasulullah SAW itu mengharamkan apa istilahnya ya? Jadi kambing jantan yang dipinjamkan untuk mengawini kambing betina, lalu kita minta kepada, kalau kita pemilik kambing jantan, kemudian kambing jantan kita dipinjam sama orang, kemudian dia gunakan untuk mengawini kambing betinanya, lalu kita minta duit atas hal itu haram jemaah. Dilarang sama Nabi SAW.
Berikan itu. Karena apa? Engkau kurang apa gitu. Sperma itu kambing. Sehingga dia akan memberikan manfaat. Ada orang yang meminta uang dari sana. Dan itu dilarang. Maka pinjamkanlah. Ini kambing betina, ambil susunya. Ada yang mau pinjam kambing jantan. Pak Ustadz punya kambing jantan. Iya, ana mau ngawin kambing betina. Tafadhol, bawa tuh. Kemudian di sini Rasul SAW mengatakan, barang siapa mamin amilin ya'malu bi khaslatin minha, yang mengamalkan beberapa, salah satu dari 40 kebaikan itu, raja'a thawabiha, niat nih, mendapatkan pahala darinya, percaya dengan yang Allah janjikan. Allah berjanji akan Allah beri ganti yang lebih baik, akan Allah lipat gandakan, dan kita yakin melainkan orang ini akan Allah masukkan ke dalam surga. Maka saatnya, ya kalau bicara saatnya udah saatnya kita berpikir apa? Ada orang mau pinjam buku, ada orang mau pinjam ini, pinjam charger sama kita. Ini amal kebajikan buat kita. Niatkan lillahi ta'ala. Pak Ustadz punya kabel buat ngecas. Oh punya, fadhol. Kadang-kadang sebenarnya orang mengatakan, Ustadz kalau minjemin orang ini kadang-kadang nggak balik Ustadz. Ya diminta kalau nggak balik. Diingatkan. Barakallahu fikum. Baik. Lanjutkan. Khatimah radhiyallahu anhu qala sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Wa fi riwayatil lahuma anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nara tilqa wajhi fattaqun nara walau bisyirki tamrah faman lam yajid fabika limatin taibah. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, ia bercerita, aku pernah mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah kalian terhadap neraka meskipun hanya dengan menyedekahkan separuh kurma. Muttafaq alaih. Dalam riwayat lain yang juga berasal dari keduanya, Al-Bukhari dan Muslim, dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu pula ia bercerita, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian melainkan akan diajak bicara oleh Rabb-nya yang antara dirinya dan dia tidak terdapat penerjemah. Kemudian orang itu melihat ke sebelah kanan, maka dia tidak mendapati sesuatu pun kecuali apa yang telah dikerjakannya. Begitu pula tatkala orang itu melihat ke sebelah kiri, maka tidaklah dia melihat sesuatu pun kecuali apa yang telah dikerjakannya. Kemudian orang itu melihat ke hadapannya, maka dia tidak melihat sesuatu pun kecuali neraka tepat di hadapan matanya. Oleh karena itu, hendaklah kalian menghindari neraka meskipun hanya dengan menyedekahkan separuh kurma. Adapun barang siapa yang tidak mendapatinya, yakni sesuatu yang untuk disedekahkan, maka hendaklah ia bersedekah dengan kata-kata yang baik. Barakallahu fikum. Ucapan Nabi SAW, ittaqun nar, diterjemahkan takutlah kalian terhadap neraka meskipun hanya dengan menyedekahkan separuh kurma. Takwa itu adalah membuat benteng, menyelamatkan diri. Ittaqun nar arti kalian bikin benteng antara kalian dengan api neraka.
Kita tahu daerah-daerah yang berada di pesisir. Terkadang mereka membuat tembok agar air laut tidak sampai kepada mereka. Ada orang-orang yang tahu kalau banjir airnya akan sampai ke rumahnya. Maka dia bikin tembok juga yang menghalangi masuknya air ke dalam rumahnya. Bagaimana kalau yang akan masuk ke diri kita adalah api neraka? Sehingga Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma, setengahnya, bukan satu. Sekarang kita punya puluhan, mungkin teman-teman yang ada di Oman, ada puluhan kurma yang ada di lemari esnya. Orang bisa beli sekarang berkintal-kintal kurma. Ini kata Nabi SAW, walaupun dengan setengah butir kurma. Dan ini menunjukkan bahwa bersedekah tidak harus kaya. Oh, kalau kaya aku akan bersedekah. Ini yang jadi penuntut ilmu, para mahasiswa, para santri, biasakan bersedekah. Mungkin dia beli gorengan, 500 perak. Dia beli gorengan, ada temennya, dia potong bagi 2. Fadhal. Kadang-kadang dia mengatakan, afwan hanya punya 1. Nah, yang 1 belah 2. Kenapa tidak? Mungkin ini akan menyelamatkan kita dari api neraka. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan bahwa tiada seorang pun melainkan akan diajak bicara sama Allah dalam persidangan tanpa ada penerjemah. Nggak ada penerjemahnya. Allah memahami semua bahasa. Kemudian orang ini ketika dalam persidangan tentunya dia mencari pendukung. Mencari ya apalah yang bisa untuk saksi kalau ada yang bisa memperingankan dia. Bukan memberatkan dia. Dia melihat ke arah kanannya. Dia tidak melihat kecuali apa yang telah dia lakukan dari amal kebajikan. Lihat yang kiri dia tidak melihat kecuali apa yang telah dia lakukan dari amal keburukan. Terus dia lihat ke depan. Udah. Yang dia lihat adalah api neraka yang ada di hadapan dia. Kemudian bagaimana supaya kita selamat dari api neraka? Jamaah, semuanya akan melewati api neraka. Semuanya. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Semuanya akan melewati api neraka. Tinggal ada yang lewat, jatuh, ada yang lewat, selamat. Lalu Nabi menjelaskan kepada para sahabatnya, udah ini loh kondisinya seperti ini. Nanti di depan sana, kalian akan melewati api neraka. Maka selamatkan diri kalian dari api neraka, walau bisyiqqi tamrah. Walau dengan setengah butir kurma. Ada orang yang gak punya ustaz, anak ibu rumah tangga, anak tidak berpenghasilan. Terus suami anak yang diberikan hanya cukup untuk makan ustaz. Lalu anak selama hidup tidak bisa bersedekah. Fabi kalimatin thayyibah. Kata-kata yang indah. Kata-kata yang baik. Itu juga bisa menyelamatkan orang dari api neraka. Karena yang banyak memasukkan orang ke dalam neraka adalah lisannya. Sehingga terkadang kau menjaga lisanmu, kau akan terselamatkan dari api neraka dengan izin Allah Jalla Jalaluhu. Maka berkaitan dengan hal ini, ya, banyak-banyaklah bersedekah. Karena sedekah ini termasuk amalan yang menjadi angan-angan ketika orang mau mati. Allah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akharni. Orang kalau sudah mau mati, apa yang dia katakan? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas salihin. Ya Allah, kalau engkau mundurkan umurku sedikit, aku mau sedekah. Enggak mau yang lainnya, mau sedekah aku. Dia kumpulkan harta yang banyak belum sempat dia keluarkan. Dia ingin bersedekah. Dia ingin menjadi orang-orang yang soleh. Maka yang masih punya kesempatan, yang masih hidup, yang memiliki tumpukan harta yang dia simpan,
dan bekal yang akan dia bawa ke akhirat masih sedikit. Manfaatkan sekarang hartamu untuk menyelamatkanmu dari api neraka. Engkau sedang membuat benteng yang tinggi dari api neraka. Yang gak punya harta, dengan senyumanmu, dengan ucapanmu, yang suka bikin komentar-komentar, bikin komentar yang positif, yang indah, yang tidak menyakitkan hati, yang kalau mengkritisi orang lain, kritisi dengan cara yang baik pula. Barakallahu fikum. Baik. Dilanjutkan. Hadis nomor 140. Ar-Rabi'u wal Inshruna. An Anasin radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah innallaha la yarda 'anil 'abdi ayyakula aklata fayahmadahu 'alaiha aw yashraba syarbata fayahmadahu 'alaiha. Rawahu Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah benar-benar ridho kepada seorang hamba yang menyantap suatu makanan lantas dia memujinya atas makanan itu, atau kepada seorang hamba yang meneguk suatu minuman lalu dia memujinya atas minuman itu. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fikum, subhanallah jamaah. Di sini keridhaan Allah bisa diraih dengan sesuatu yang sangat sederhana sekali. Disebutkan dalam hadis ini, innallaha la yarda. Sesungguhnya Allah benar-benar ridha akan hambanya. Dia makan, selesai makan dia memuji Allah. Dia minum, selesai minum dia memuji Allah. Yang dia puji Allah Jalla Jalaluh. Ketika habis makan, Allah enak, makannya zen. Ajib nih makanannya. Mana pujian buat Allah? Jadi kalau engkau berpikir bagaimana itu makanan bisa ada di mejamu, engkau akan terus memuji Allah dan tidak pernah berhenti. Ada berapa nikmat di makanan yang engkau kunyah di mulutmu. Kalau kita bicara, kita makan ikan bakar. Antum bisa bayangin. Gimana ikan bakar itu bisa sampai ke dalam mejamu, bisa engkau kunyah, kemudian engkau makan. Nelayan yang mancing kepanasan, dapat ikan. Setelah dapat, sebelum mancing tuh nelayan menyiapkan kailnya, menyiapkan umpannya. Setelah dia dapat, dia bawa ke pasar. Sampai pasar ada yang beli. Kemudian dibelah perutnya, sisinya dibersihkan. Kemudian nanti dibawa, dikasih bumbu macam-macam, hidupkan api pemanggangan. Setelah apinya panas, kemudian dibakar. Kemudian dibolak-balik. Engkau tinggal makan, selesai. Gimana kalau engkau disuruh dari awal sampai akhir? Nikmat Allah. Kemudian engkau bisa makan dan sampai ke perutmu tanpa sakit. Nikmat Allah. Maka Allah tuh ridho jemaah. Ketika engkau senantiasa selesai makan ucapkan Alhamdulillah. Selesai minum ucapkan Alhamdulillah. Dan berkaitan dengan makan minum ini ada adab dan etika yang harus dipelajari. Ada orang makan sampai tua nggak tahu adab makan. Sampai putih jenggotnya nggak tahu adab minum. Makan minum bersama syaitan. Nggak pernah baca bismillah ketika makan. Nggak pernah alhamdulillah selesai makan. Minum dengan tangan kirinya. Makan dengan tangan kirinya. Ada orang yang nggak belajar adab dan etika. Maka kalau kita lihat Allah ridho dengan sesuatu yang, ya Allah, dengan sesuatu yang tidak banyak. Hanya dengan mengatakan alhamdulillah selesai makan. Ucapkan terima kasih kepada yang masak. Allah ridho. Allah benar-benar ridho. Ketika seorang hamba tahu yang dia makan ini karunia Allah. Yang dia minum, ya Allah, ini dari Allah. Sehingga dia senantiasa mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi at'amani wa saqani wa ja'alani minal muslimin. Ya Allah, alhamdulillah yang telah memberikan makan kepada aku, memberikan minum kepada aku dan menjadikan aku orang-orang Islam. Maka hendaklah kita kalau selesai makan, makan apalah, makan kurma satu. Nggak harus selesai makan baru engkau memuji Allah.
Jadi kadang-kala kita makan buah, satu makan, ya Allah enaknya, Allah alhamdulillah. Makan lagi. Habis makanan itu, alhamdulillah. Jadi berusaha untuk senantiasa memuji Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Barakallahu fikum. Nah, hadis yang terakhir. Nomor 141. Al-khamisu wal ishrun an Abi Musa radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ala kulli muslimin shadaqah qala ara'aita in lam yajid qala ya'malu biyadayhi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaqu qala ara'aita in lam yastati' qala yu'inu dzal hajatil malhuf qala ara'aita in lam yastati' qala ya'muru bil ma'rufi awil khair qala ara'aita in lam yaf'al qala yumsiku 'anil syarri fa innaha shadaqah muttafaqun alaihi. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, setiap muslim wajib bersedekah. Seseorang bertanya, bagaimana pendapatmu jika seseorang tidak mempunyai apa-apa atau untuk disedekahkan? Beliau menjawab, hendaklah dia bekerja dengan kedua tangannya, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk diri sendiri dan untuk bersedekah. Orang itu bertanya lagi, bagaimana pendapatmu jika orang itu tidak mampu melakukannya? Beliau menjawab, hendaklah dia membantu orang yang memerlukan lagi terdesak kebutuhan. Orang itu bertanya, lantas bagaimana pendapatmu jika dia tidak mampu melakukannya juga? Beliau menjawab, hendaklah dia menyuruh orang lain supaya berbuat yang ma'ruf atau kebaikan. Untuk kesekian kalinya, orang itu bertanya, bagaimana pula pendapatmu jika dia pun tak bisa melakukan hal itu? Maka beliau menjawab, hendaklah dia menahan diri tidak berbuat jahat, sebab yang demikian termasuk sedekah. Muttafaqun alaih. Barakallahu fiik, Masya Allah. Tapi sebelum kita membahas hadis ini, berkaitan dengan hadis yang sebelumnya, tentang Alhamdulillah. Membaca Alhamdulillah itu, apakah selesai makan, selesai full kita makan, atau ketika kita habis makan satu suap kita mengatakan Alhamdulillah. Tadi yang sampaikan makan kurma satu kita katakan Alhamdulillah. Ya. Di sini Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala disebutkan, beliau setiap satu suap, beliau mengatakan Alhamdulillah. Satu butir kurma dimakan, beliau mengatakan Alhamdulillah. Nggak sampai nunggu selesai makan semuanya. Akan tetapi Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan, yang lebih utama adalah petunjuk Nabi SAW. Nabi mengatakan Alhamdulillah selesai makan semuanya. Tidak setiap suapan atau setiap kurma yang dimakan. Walaupun kalau tujuan kita untuk mengingatkan, kata beliau, insya Allah nggak ada masalah. Mengingatkan orang supaya mereka memuji Allah SWT. Akan tetapi, kalau kita memuji Allah selesai makan semuanya, udah selesai ini, udah cuci tangan, atau belum cuci tangan. Kita udah mulai menjilatin tangan kita bekas makanan, kita katakan Alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana. Itu mungkin yang lebih utama. Tidak dengan setiap suapan atau dengan setiap butir kurma. Kalau memang masih kurmanya belum selesai. Tapi kalau kita cuma makan satu butir kurma aja berarti sudah selesai. Kita nggak akan makan yang lainnya. Mungkin nanti mau makan yang lainnya silahkan. Tapi berarti antum selesai makan kurma pada saat itu. Maka pujilah Allah Jalla Jalaluh. Adapun berkaitan dengan hadis nomor 141 tentang kewajiban sedekah buat setiap muslim. Ini insya Allah juga udah pernah kita bahas bahwasanya sedekah tidak harus harta. Tapi kalau engkau nggak punya harta ya sudah. Engkau apalah bikin sesuatu yang bermanfaat buat dirimu dan kemudian kau sedekahkan. Jangan malas. Artinya seorang muslim nggak boleh nganggur. Dia lihat ada hal yang bermanfaat. Dia lagi kosong, kemudian lihat orang sedang panen sesuatu yang ana boleh ana bantu atau apa.
sehingga waktu dia berguna. Kemudian kalau nggak bisa itu ya bantu orang yang butuh. Kalau nggak bisa itu ya sudahlah, engkau suruh kebaikan. Ini alhamdulillah ini yang sebelum terakhir ini, amar ma'ruf nahi mungkar ini atau menyuruh kebaikan, ini peluang besar buat kita nih. Kita dapat hadis. Kita tadi baca hadis, kemudian kita tulis ulang HR Bukhari Muslim, lalu kita sebarkan broadcast. Masya Allah, berapa banyak orang yang tahu kebaikan tersebut lewat kita. Ini kesempatan. Kalau nggak bisa, ya udah jangan nyakitin orang lain. Tahan darimu, itu pun dapat pahala sedekah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin masih ada sisa waktu untuk tanya jawab. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mau bertanya terkait hadis tadi perihal tanaman. Kalau misalnya kita bertani, kemudian kita tahu sedang musim hama atau kita sudah mulai terserang hama tanamannya, yang harus kita lakukan itu bagaimana dan diniatkannya bagaimana? Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau terserang hama ya jangan dibiarin. Jangan dibiarin. Artinya kita boleh. Kita bunuh itu hama yang ada yang mengganggu. Atau sawah kita kasih waring ya. Seperti jaring seperti itu supaya mereka tidak masuk. Itu boleh. Seperti itu. Tapi kalau mereka nanti akhirnya terpaksa masih ada yang kemakan oleh mereka. Ada sebagian hasil panen kita yang gagal ya. Karena terserang hama. Kita tetap dapat pahala dari sana. Sehingga seorang muslim ketika membaca hadis tadi, dia itu nggak putus asa. Dia nggak stres. Ketika memang hasil panennya, ya Allah, ana lupa nutup kemudian separuh dimakan oleh burung umpamanya. Nggak stres. Umpamanya dia, kita lihat di sawah-sawah itu ada yang jaga untuk ngusir burung. Boleh nggak? Boleh, silahkan diusir burungnya supaya nggak makan. Tapi kadang-kadang burung itu berhasil makan. Gimana Ustaz? Anak kan nggak kepingin dia makan Ustaz. Kemudian dia berhasil makan. Dapat pahala nggak? Tetap dapat pahala antum. Dengan cara seperti itu. Jadi bukan berarti kita membiarkan sawah kita terkena hama, rusak, nggak bisa dipanen. Enggak, kita tetap berusaha menjaga gimana panennya bagus. Tapi kalau ada yang dimakan oleh burung, dimakan oleh hama, dimakan oleh binatang, insya Allah antum tetap mendapatkan pahala sedekah. Barakallahu fikum. Afwan Ustadz, kalau dibunuh, Afwan Ustadz, melanjutkan yang tadi, kalau dibunuh boleh Ustadz, misalnya pakai pestisida atau pakai semacam itu. Iya, jadi memang ada hama-hama yang merusak, yang memang boleh untuk dibunuh. Karena mereka merusak, seperti itu. Jadi kalau hama yang tidak merusak, kita membunuh, semut nggak boleh dibunuh. Tapi dalam satu waktu semut itu mengganggu dan membahayakan, ketika itu boleh dibunuh. Tapi tidak dengan menghabisi semuanya. Tapi kalau yang kita bunuh memang ini hama ada di pohon tersebut ya. Umpamanya ada ulat di pohon jambu kita, apa yang harus kita lakukan? Boleh nggak kita semprot pestisida? Diperbolehkan yang tadi. Tujuannya memang untuk menyelamatkan tanaman ini dan hewan itu memang merusak. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya, apakah termasuk juga dalam adab makan? Jika ada orang yang ketika makan mulutnya berdecap-decap seperti bunyi-bunyi lidah gitu Ustadz, terkadang sering terganggu orang sebelahnya gitu. Kita tuh istilahnya menegur dia jangan berdecap-decap makan, istilahnya jangan berbunyi. Apakah itu termasuk kebaikan? Nah, iya. Jadi kalau berbincang tentang adab, adab ini ada yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam.
Sehingga paten kita harus mengikutinya. Ada adab yang berkaitan dengan tradisi dan budaya. Sehingga kalau memang kondisi di situ, makan itu nggak boleh sendoknya bunyi ping 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 ya. Kadang-kala orang sama garpunya macam-macam sehingga mengganggu orang lain. Kemudian tadi yang berkecap-kecap sehingga mengganggu orang yang di sebelahnya. Maka ini tentunya tidak etis sesuai dengan tradisi yang ada di negeri kita. Maka tatkala itu ya kita menegurnya, nggak ada masalah. Tapi tetap dengan adab dan etika. Ajarin anak kita adab itu. Nah, kalau makan tolong jangan berkecap-kecap. Kalau makan tolong sendoknya jangan rame gitu. Tapi perlahan-lahan karena itu mengganggu yang lainnya. Seperti itu. Kemudian termasuk adab makan. Itu ngobrol ketika makan. Ngobrol ketika makan. Jadi Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Mukhtasar Minhajil Qasidin menjelaskan minas sunnah al-hadith inda ta'am. Termasuk sunnah itu ngobrol ketika makan. Artinya Rasulullah SAW ketika makan itu nggak diem. Beliau ngobrol sama para sahabatnya. Ngasih ujangan, makan dengan tangan kananmu. Kemudian beliau menyebutkan, ya Allah ini makanan yang kita harus bersyukur atas nikmat ini. Jadi beliau ketika makan itu ngobrol dengan para sahabatnya. Jadi termasuk sunnah. Jadi bukan termasuk adab ketika larangan ngobrol makan. Masuk adab enggak? Enggak boleh ngomong kalau lagi makan. Itu adab yang diajarkan kepada kita anak-anak pada waktu itu. Enggak boleh ngobrol kalau makan. Makan-makan aja lah. Sedangkan ternyata dalam sunnah Nabi SAW beliau ngobrol ketika makan. Dan orang-orang Yahudi disebutkan kalau makan itu diam sepi mereka. Mereka hanya memikirkan makanan. Sedangkan Muslim lah, makanan hanya untuk sarana melanjutkan kehidupan. Tapi kita tidak diciptakan untuk makan. Barakallahu fikum. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ustadz, pertanyaan saya. Jadi terkait dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, tidak ada seorang Muslim yang menanam tanaman, melainkan kalau dimakan oleh hewan, dan lain sebagainya itu menjadi sedekah. Misalkan saya tidak punya kebun Ustadz. Nah kebetulan di Sumatera Selatan kan lagi panen durian. Saya beli buah durian itu di pasar 5 buah dan hampir 4-empatnya itu busuk. Apakah itu bisa dikiaskan dengan saya tidak menanam tapi saya membeli? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berkata baik itu adalah sedekah, kalimatut thayyibah ya Ustadz. Apalagi barang yang harus kita sedekahkan. Bagaimana jika seorang tersebut mampu untuk bersedekah dengan barang yang baik, namun dalam hatinya belum ingin menyedekahkan yang baik, hanya yang kurang baik yang dia mau sedekahkan. Itu seperti apa syarat dalam bersedekah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iya. Ini pertanyaan ini menarik sekali jamaah tentang karena yang ditanyakan itu sering menimpa kita sebenarnya. Kita beli durian sampai rumah nggak ada yang bisa dimakan. Ya Allah ya. Yang jual juga nggak tahu bisa dimakan apa tidak sebenarnya. Terus bagaimana kita yang sudah beli kita nggak nanam dan juga makanan itu nggak bisa dimakan, artinya tidak bisa dimanfaatkan. Kalau tadi kan hadisnya menjelaskan ini dimakan oleh binatang, manfaatnya dirasakan oleh manusia yang menikmatinya. Sedangkan ini buah yang kita beli nggak bisa dimakan. Sehingga dibuang buah tersebut. Apakah kita dapat pahala sedekah? Wallahualam, kayaknya enggak. Tapi dapat pahala sabar mendapatkan musibah. Asalkan tidak mencaci maki ya, ini, itu, macam-macam. Itu menjadi ujian buat seorang hamba. Dan insya Allah menjadi penghapus dosa buat kita. Karena itu tadi musibah buat kita. Semoga menjadi penghapus atas dosa-dosa yang kita lakukan. Wallahualam bishawab. Adapun pertanyaan yang kedua berkaitan dengan kok jadi lupa pertanyaan yang kedua. Apa pertanyaannya? Yang kurang baik sementara iya. mampu. Nah, jadi begini. Allah mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai tingkat bir sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Jadi kita ketika mencintai sesuatu lalu kita sedekahkan karena Allah Jalla Jalaluh,
maka pahalanya akan sangat besar sekali. Tapi kalau kita nggak suka dengan sesuatu, kemudian kita sedekahkan, akan tetap dapat pahala. Tapi tidak sesuai dengan pahala kalau yang antum sedekahkan yang terbaik. Dan manusia biasanya mensedekahkan sesuatu yang memang lebih dari dia. Contohnya, kita punya baju, kita beli baju baru yang kita sedekahkan yang lama. Boleh. Silahkan disedekahkan. Tapi tentunya beda ketika yang antum sedekahkan yang baru. Maka kita perlu melatih diri kita. Yang lebih di rumah kita sedekahkan. Ada makanan kadang-kala orang nunggu makanan busuk baru dia sedekahkan. Ini nggak boleh lah. Tapi kalau masih layak makan, ya alhamdulillah antum sedekahkan daripada dibuang. Tapi tentunya beda pahalanya dengan ketika antum sedekahkan makanan itu dalam kondisi dia masih fresh, dia masih bagus, antum sedekahkan. Jadi perbedaannya perbedaan pahala di sini ketika orang mau sedekah. Dan memang ada larangan menginfakkan yang jelek. Jelek yang antum gak akan makan sebenarnya. Kalau kita bicara makanan. Itulah dibuang. Walastum bi'akhidihi illa antum midufi. Mungkin antum ambil dengan mata yang gak enak. Maka diarahkan sama Allah. Kalau mau sedekah yang baik. Tapi gimana Ustadz? Ini kalau gak diberikan kepada orang, gak ada yang makan. Tapi mungkin kalau orang-orang yang agak susah hidupnya dia makan. Ya kita bagi, jangan sampai dibuang. Artinya tetap bisa memberikan manfaat. Namun jangan itu yang kita berikan saja. Sehingga kita tidak mau sedekah kecuali untuk barang-barang yang sudah membusuk. Lah, nggak boleh kita. Artinya kita bersedekah apa yang kita miliki dan melatih diri kita. Bagaimana melatih diri kita? Tadi dengan menumbuhkan keyakinan bahwa semakin kau cintai yang kau sedekahkan, semakin baik yang kau sedekahkan, tentunya beda pahala yang kau akan dapat dari Allah Jalla Jalaluhu. Barakallahu fikum. Nah, pertanyaan terakhir. Ahlan wa sahlan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ahlan Ustaz. Ini berkaitan dengan muamalah Ustaz. Gak apa-apa ya Ustaz ya. Jadi ada bisa jawab, nggak bisa wallahu a'lam. Ya Ustaz. Sebentar Ustaz. Bagaimana hukumnya dan cara menjual barang yang belum kita miliki? Barang yang akan kita jual tersebut kita ambil dari toko asalnya di Inggris, lalu dari Inggris dikirim ke Oman, setelah itu dibawa ke Indonesia. Ini sepertinya model online shop Ustaz, jadinya si pemilik online shop ini ragu ketika dia menjual barang-barangnya via foto di Instagram, walaupun transaksi pembayarannya dilakukan setelah barang itu dimiliki oleh penjual, baru si pembeli dipersilakan untuk melakukan transfer. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Kalau sistem yang tadi disebutkan, insya Allah nggak ada masalah. Jadi ada sistem dropship ya. Dropship artinya kita memang ada foto barang yang hendak kita jual, kita tawarkan. Kayak gini nih barangnya. Kau mau? Oke, mau. Kita cari barang tersebut. Setelah barang itu kita miliki, ayo kita transaksi, barangnya udah jadi. Udah ada di aku. Jadi ketika seperti itu dia bukan menjual barang yang tidak dia miliki. Tapi dia menawarkan barang yang belum dia miliki. Tapi dia tidak menjual. Artinya proses akadnya nanti itu setelah dia miliki. Jadi ini bukan seperti dropship. Kalau dropship itu kan memang belum dia miliki. Hanya saja yang Anda dengar dari para ustadz bagian muamalah Ustadz Arifin ya. Berkaitan dengan dropship ini, kalau dia ada pembayaran di depan, maka pembayaran harus tunai. Umpamanya kita mau jualin sama dia nih, ada HP. Harganya 5 juta. Nggak boleh kita DP 3 juta dulu. Kalau sistemnya dropship. Dia harus bayar lengkap 5 juta, siap sudah, barang Anda kirim. Walaupun atau barang nanti bulan depan Anda kirim. Itu nggak masalah. Kalau tadi yang disebutkan dia itu baru menjual barang, dia menawarkan barang. Kemudian ketika orang itu tertarik, iya aku mau beli. Baru terjadi akad ketika dimiliki, Anda rasa tidak ada larangan syariat di sini sama sekali ya. Wallahu a'lam bishawab.
Sedikit lagi Ustadz. Nah, Jadi kalau untuk sistem dropship antara distributor dengan reseller itu kan terjadi akad sebelumnya Ustadz. ya, Itu jadi diperbolehkan. diperbolehkan Jadi dengan catatan salam sistemnya. Artinya pembayaran full dari pihak pembeli. Jadi pembeli itu kontan bayarnya, nggak boleh kredit, nggak boleh DP. Jadi sistem salam itu dicontohkan, dulu ada sistem salam itu orang beli kurma, barangnya belum ada. Ana petani kurma, Ana butuh uang, maka Ana adakan akad sama seorang pembeli kurma, ya Ana mau jual kurma harganya 1 tonnya 5 juta, umpamanya. Kapan kurmanya? Bulan Juli insya Allah kurmanya. Kurmanya kayak apa? Jelas kurmanya kurma ajwa, warnanya hitam, kelasnya yang ini. Oke, bayar. Harus kontan bayarnya. Ini salam namanya. Jadi ada sebuah keringanan dalam Islam. Jadi bayar di depan, barangnya nanti. Barangnya belum ada ini. Barangnya masih omongan. Jadi dropship itu pun dipermisalkan seperti itu. Jadi orang itu kita kasih, Anda mau jual barang ini, harganya sekian. Antum bayar dulu, nanti barang baru Anda kirim. Kita akan cari barang tersebut. Kemudian kita kirimkan ke dia. Sesuai dengan kriteria atau muwasafat, apa muwasafat ini ya? Dengan sifat-sifat barang yang diinginkan. Seperti itu kiranya. Wallahu a'lam. Tapi untuk lebih dalamnya mungkin lebih tanya ke Ustadz Arifin ya, Ustadz Irwandi. Mudah-mudahan bisa mendapatkan jawaban yang lebih memuaskan lagi. Yang jelas jawaban itu ana dapat dari Ustadz Arifin hafizahullah ta'ala tentang masalah dropship tadi. Baik, bisa difahami insyaallah? Insyaallah. Jazakallah khair, barakallahu fiik Ustaz. Barakallahu fikum. Taib, itu menjadi penutup kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.